Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Klinik Ami Medika merupakan sebuah klinik umum yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, melayani pasien dari anak-anak hingga orang tua. Pendaftaran yang ada pada Klinik Ami Medika saat ini adalah dengan cara pasien datang secara langsung ke klinik untuk mendaftarkan diri dan ada seorang petugas yang mencatat data-datanya. Setelah itu, pasiennya menunggu antrian di ruang tunggu. Jika seorang pasien datang untuk mendaftarkan diri secara langsung, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu antrian periksa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik membuat tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Web. Dengan perencanaan pembuatan sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web dalam hal pendaftaran antrian untuk layanan kesehatan diharapkan masalah tersebut bisa teratasi. Dan di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian, perancangan dan pembuatan website dalam menunjang penulisan makalah ini adalah untuk pertama, membuat sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web Connector pada Klinik Ami Medika. Yang kedua, membuat desain website pendaftaran online pada Klinik Ami Medika menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, MySQL, dan Connector. Yang terakhir, membuat penomoran antrian pasien pada website secara online dengan baik dan cepat. Dan di sini ada ruang lingkup. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mencakup penyajian data yang diuraikan dalam ruang lingkup antara lain. Dalam penyusunan tugas ini, penulis melakukan perancangan aplikasi SiAlien, sistem pendaftaran online pasien Klinik Ami Medika. Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas, maka penyusunan tugas ini hanya membahas tentang pendaftaran dan informasi yang ada dikelola oleh Klinik Ami Medika berbasis web. Dan di sini ada penelitian terkait. Penelitian dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien pada Klinik Dr. Ferry Kajen Kabupaten Pekalongan berbasis Android. Aslam Fakhuddin, Dewi Nur Alfiani. Pada penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi Android dengan menggunakan perangkat lunak Ionic. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pemesanan dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yang memudahkan pasien untuk mengetahui informasi pendaftaran. Relevansi dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tujuan dari pembuatan sistem pendaftaran yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pasien untuk mendaftarkan diri pada saat berobat di klinik. Perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang penulis buat adalah pada penelitian ini penulis menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelayanan klinik yang memudahkan pasien untuk mengetahui informasi pendaftaran. Dan di sini ada analisa sistem berjalan. Sejarah institusi atau perusahaan. Klinik Ami Medika adalah salah satu penyedia jasa layanan kesehatan yang berdiri sejak tanggal 22 Maret 2017. Klinik ini berada di Jalan Pelabuhan 2 km nomor 24 Warung Kiara, Sukabumi. Klinik Ami Medika beroperasi setiap hari pada jam 9 sampai jam 10 malam. Dan di sini ada organisasi dan fungsi. Berikut adalah struktur organisasi yang berjalan pada Klinik Ami Medika. Di sini ada penanggung jawab, administrasi, dokter, perawat, dan bidan. Sekarang kita masuk pada tahap analisa website SiAlien Klinik Ami Medika, di mana ini adalah tampilan awal ketika pengunjung membuka website Klinik Ami Medika, di mana untuk bagian atas atau bisa disebut juga header, di sini ada logo Klinik Ami Medika dan di sini terdapat beberapa menu. Ada menu home, layanan, tentang kami, apa kata mereka, kontak, dan ini login admin maupun dokter, di mana
dalam penerapan menu di sini ketika kita mengklik layanan maka akan langsung timbul pada menu layanan, dimana ketika resolusinya atau layarnya mengecil maka akan masuk pada bottom home. Jadi mengklik dan kita milih menu mana yang kita inginkan. Nah, dan untuk kekurangannya di sini pada menu header, di mana untuk login admin maupun dokter dapat dilihat oleh pengunjung lain, sehingga bisa saja jika ada kebocoran sebuah username dan password maka bisa saja akan adanya sebuah penyalahgunaan data. Nah, di sini untuk bagian tengah atau bisa disebut juga bagian isi atau title, di mana di sini ada bagian isi dari menu home, di mana ini ada penjelasan dari logo yang ada di header, dan ini untuk tulisannya dan ukuran font. Ukuran fontnya mengikuti resolusi layarnya, dan ini ada untuk melakukan pendaftarannya. Tinggal diklik saja maka akan langsung terhubung ke pendaftaran pasien. Nah, di sini ukuran fontnya mengikuti resolusi layarnya. Dan di bagian ini juga penerapan scrolling, di mana ketika kita scrolling ke atas atau ke bawah maka akan menampilkan yang lainnya. Misalkan kita scrolling ke bawah maka akan langsung ke bagian menu layanan. Jadi kita tidak perlu mengklik di bagian header. Jadi kita bisa scrollingnya ke bawah. Nah, di sini untuk bagian bawahnya atau bisa disebut juga bagian footer, di mana ada tentang klinik Ami Medika, dan di sini juga menggunakan fungsi link, di mana ketika kita mengklik menu home maka di sini akan langsung ada underline dan juga akan langsung terhubung ke menu home. Hanya saja kekurangannya bisa saja link ini tidak terhubung. Jika resolusinya atau layarnya diubah, maka tampilannya, ukuran fontnya dan tampilan yang lainnya akan mengikuti atau si tampilannya tetap konsisten. Nah, di sini menunya jadi seperti ini logonya, dan ini logonya jadi ukuran logonya menjadi besar dan ukuran fontnya juga mengikuti. Seperti ini bagian headernya, jadi tulisannya mengikuti, ukuran fontnya itu mengikuti, jadi tampilan layarnya tetap konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan website yang kami buat, yaitu website si alien klinik Ami Medika, dan dibuat berbasis kode Igniter. Nah, ada beberapa menu, yaitu ada menu home, menu layanan, tentang kami, apa kata mereka, kontak, dan ada login admin maupun dokter, dimana bisa juga disebut ini adalah bagian headernya, dimana isi dari menu home yaitu adalah untuk melakukan pendaftaran dan akan mendapatkan nomor antrian dari pendaftaran ini. Untuk pada menu layanan, di sini ada layanan yang terdapat di klinik Ami Medika, seperti bukanya 24 jam, bisa konsultasi kesehatan, ada dokter spesialis, dan ada layanan ambulan. Nah, untuk tentang kami, ini adalah secara singkat tentang klinik Ami Medika dan tentang kesehatan menurut undang-undang. Dan di sini ada dokternya. Jika ditambahkan dokter pada menu admin, maka di sini akan langsung timbul dokter baru. Untuk apa kata mereka, di sini adalah komentar atau
pesan dari beberapa pasien atau pengunjung di klinik AMI Medika. Seperti ada menurut Pak Maman, Bu Cucu, dan Bu Wati. Untuk dikontak, di sini adalah di mana kita bisa menghubungi melalui email maupun nomor telepon, atau bisa langsung ke alamat yang sudah tertera di sini. Dan ini adalah alamat klinik AMI Medika. Atau bisa juga kita langsung mengirim pesan kepada klinik AMI Medika, atau mengirim masukan, jadi tidak perlu melalui email maupun melalui telepon. Ketika kita mengisi data di sini, maka langsung terkirim ke bagian admin. Nah, maka akan langsung terkirim ke bagian admin atau akan langsung terhubung ke database-nya. Nah, tadi yang ini kita isi, maka langsung terhubung ke database-nya. Nah, ini untuk bagian counter. Di sini ada tentang klinik AMI Medika dan juga ada link. Misalkan kita klik ke menu home, maka akan balik ke atas. Dan ini adalah informasi misalkan melalui Facebook, Google, ataupun yang lainnya. Baik, sekarang kita cek apakah kiriman pesan yang tadi kita kirim terhubung atau tidak ke bagian admin. Kita pilih ke kontak pesan. Nah, tadi kita mengisi yang ini, maka pesan yang tadi kita kirim akan terhubung ke bagian administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login admin dan fungsi-fungsinya dan juga untuk login dokter dan fungsi-fungsinya juga di SIM klinik AMI Medika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang login admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita jadi di SIM klinik ini mempunyai dua level login. Yang pertama, login sebagai administrator, dan yang kedua adalah login sebagai dokter. Sini kita akan lihat login admin terlebih dahulu. Untuk admin, masukkan username atau email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk username-nya atau emailnya admin@simklinik.com, dan untuk passwordnya kita masukkan admin. Nah, di sini merupakan dashboard administrator, mempunyai banyak fungsi. Di sini juga bisa melihat data pasien, data dokter, data spesialis, kotak pesan. Kotak pesan ini berisikan masukan-masukan yang ada di halaman utama. Di halaman utama SIM Klinik RS ada bagian paling bawah. Nah, ketika para pengunjung mengisikan form tersebut, maka akan terlihat di sini, akan terlihat oleh administrator. Di sini kita bisa menambahkan spesialis. Contohnya di sini ada spesialisnya itu dokter, untuk dokter umum.
statusnya aktif. Kita bisa ubah atau menghapusnya, atau bahkan menambahkan spesialis. Misalkan kita akan menambahkan dokter spesialis anak, bisa. Nah, di sini untuk dokter ada 2 dokter, dokter Rapita Suci salah satu contohnya. Spesialisnya di sini karena beliau ini adalah dokter umum. Contohnya, kita juga bisa menambahkan foto. Di sini ada data pasien. Data pasien ini adalah data pasien yang mendaftarkan di form pendaftaran. Kita coba tambahkan dokter. Nah, di sini hanya ada spesialis, baru ada 1 spesialis. Kita tambahkan terlebih dahulu spesialis. Misalkan nama spesialisnya spesialis jantung, statusnya aktif, simpan data. Nah, maka spesialis jantung sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita ke data dokter, kita tambahkan dengan spesialis. Yang pertama tadi hanya ada dokter umum dan sudah ditambahkan spesialis jantung. Saat kita kasih contoh dokter Tirta, email misalkan tirta@amimedica.com, passwordnya kita kasih 123, spesialisnya jantung, shiftnya pagi. Kita kasih gambar, contoh gambar. Kita cari dulu gambarnya, atau kita search aja dulu, misalkan dokter Tirta. Kita pilih dokter Tirta, lalu simpan data. Nah, maka dokter Tirta ini berhasil ditambahkan dan akan muncul di halaman utama. Nah, maka dokter tersebut akan muncul di sini. Nah, untuk selanjutnya itu bagian dashboard dari admin. Sekarang kita ke dashboard bagian dokter. Nah, kita coba login untuk dokter Tirta yang barusan kita daftarkan. Nah, jika pada dashboard admin itu lebih lengkap, kalau di dokter, dashboard dokter hanya ada data pasien. Nah, data pasien tersebut adalah data pasien yang daftar ke spesialis jantung yang ditangani oleh dokter Tirta. Jika memang ada pasien yang mendaftar, maka di sini akan terlihat. Kita akan mendemokannya. Kita misalkan pendaftaran, nama lengkap, spesialis jantung, usia 30.
Nah, kita coba reload. Nah, maka di sini akan ada ini statusnya belum diproses. Kita coba untuk memprosesnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan, apabila pasien tersebut sudah diperiksa, maka datanya akan masukkan sini. Nah, maka statusnya akan selesai diproses. Oke, mungkin itu saja bagian-bagian dari login admin dan login untuk dokter beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Terima kasih.